Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Sena. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi video pembelajaran dengan judul Masa Kolonialisme di Afrika dengan materi yang saya ambil yaitu eksploitasi dan perjuangan kemerdekaan. Nah, kalian tahu nggak apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme adalah penjajahan negara yang menguasai wilayah untuk mengambil sumber daya alam, ekonomi, dan tenaga kerja, serta menanamkan pengaruh politik dan budaya, biasanya dengan mendirikan pemukiman dan menjalankan pemerintahan dari negara pusat yang melibatkan dominasi dan eksploitasi terhadap penduduk asli. Tujuannya adalah memperluas kekuatan dan kekayaan negara penjajah, seringkali berdasarkan keyakinan superioritas ras dan budaya yang mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dijajah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kolonialisme yang ada di Afrika. Kolonialisme di Afrika berkembang pesat pada akhir abad ke-19 dan 20. Masa ini dikenal dengan istilah Scramble for Africa atau bisa dikatakan perebutan Afrika oleh bangsa Eropa. Kolonialisme ini memberikan efek historis yang begitu panjang selama berabad-abad lamanya. Beberapa negara Eropa mendirikan koloni di Afrika, Asia, dan Amerika mulai abad ke-16. Zaman ini menghasilkan pembaikan dunia dan eksploitasi. Nah, bangsa yang pertama melakukan kolonialisme adalah Spanyol dan Portugis, yang kemudian diikuti oleh Inggris, Prancis, dan Belanda. Kolonialisme menyebabkan kematian berjuta-juta orang, terutama ketika negara Eropa melakukan pembantaian pada penduduk asli. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan perubahan pada budaya, bahasa, masyarakat, dan ekonomi. Gerakan anti-kolonialisme kemudian muncul setelah Perang Kedua dan banyak negara koloni yang akhirnya mendapatkan kemerdekaannya. Tetapi periode kolonial tidak resmi terlahir sampai Portugis menyerahkan Makau ke Cina pada tahun 1999. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa bentuk penyebab akan terjadinya kolonialisme di Afrika yang berkaitan dengan perpaduan faktor ekonomi, politik, sosial, dan ideologi yang telah berkembang pada abad ke-19 atau bisa disebut pada era imperialisme modern. Nah, kita lanjutkan lagi beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang dimana revolusi industri di Eropa menuntut bahan mentah seperti emas, karet, kapas, minyak, dan berlian, dan pasar baru untuk menjual hasil industri. Afrika dipandang sebagai wilayah yang kaya, tetapi mereka belum memanfaatkan secara maksimal menurut perspektif Eropa. Yang kedua, faktor politik dan persaingan kekuasaan. Negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan Italia, mereka saling bersaing dalam memperluas wilayah di Afrika. Kepemilikan koloni dianggap sebagai simbol kekuatan dan suprematis negara. Nah, yang ketiga, faktor pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi seperti senjata api modern, kapal uap, telegraf, sangat memudahkan penaklukan dan pemetaan wilayah Afrika, membuat eksploitasi lebih sistematis. Dan yang keempat, kondisi internal Afrika. Wilayah Afrika terpecah menjadi beberapa bagian dan terbentuk dalam kerajaan-kerajaan kecil, dan munculnya konflik internal. Hal ini memanfaatkan Eropa dengan politik adu domba atau bisa disebut dengan Divide et Impera. Nah, kolonialisme, eksploitasi sumber daya alam, perbudakan, dan penindasan terhadap penduduk asli seperti emas, berlian, karet, dan hasil bumi dieksploitasi juga secara besar-besaran oleh penduduk dan dipaksa kerja dengan kondisi yang sangat buruk, tapi semangat perlawanan tidak pernah padam. Tokoh seperti Nelson Mandela di Afrika, Kwame Nkrumah di Ghana, dan Jomo Kenyatta di Kenya memimpin perjuangan melawan penjajah. Dari tahun 1950 hingga 1970, gelombang kemerdekaan menyatu Afrika. Negara-negara merdeka satu demi satu untuk mengakhiri masa kolonial. Meskipun merdeka, warisan kolonialisme masih terasa hingga kini. Namun, semangat dan perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Kolonialisme meninggalkan luka mendalam, tetapi perjuangan untuk kemerdekaan menegaskan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, materi tadi yang bisa saya sampaikan tentang kolonialisme yang ada di Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.